Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendry Kurniawan, NPM 1957051007, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort, quick sort, dan merge sort. Yang pertama itu adalah bubble sort. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang ide dari algoritmanya adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Lalu yang pertama yaitu kondisi base case-nya. Dalam kasus ini, data yang disorting telah terurut sebelumnya sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n kali dengan satu kali pas. Proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Persamaan big O yang diperoleh dari proses ini adalah O, N. Jadi misalnya diberikan sebuah data 1, 2, 3, 4 yang sudah terurut, maka pengurutannya itu hanya mengecek apakah datanya sudah terurut atau belum. Seperti ini. Yang pertama dia akan dicek 1, 2 apakah sudah benar atau belum. Karena sudah benar maka urutannya akan tetap. Selanjutnya sama 2, 3 apakah sudah benar, lalu karena sudah benar urutannya akan tetap. Lalu selanjutnya 3 dan 4. Dan hasil akhir pengurutannya tetap, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penukaran posisi satu kali pun sehingga tidak dilakukan pas selanjutnya. Perbandingan elemen dilakukan sebanyak 3 kali untuk memverifikasi keurutan data saja. Lalu yang kedua yaitu kondisi worst case atau kondisi terburuk. Dalam kasus ini, kondisi worst case terjadi apabila data terkecil berada pada ujung array, karena data terkecil akan mengalami banyak pergeseran untuk berada di ujung array lainnya. Contohnya seperti ini, ada data 4, 3, 2, 1. Maka untuk menjadi data yang terurut, di sini pada pas pertama dia akan mengecek 4 dan 3 apakah sudah benar. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka 3 bergeser. Lalu 4 dan 2, karena 2 lebih kecil, maka 2 akan bergeser. Lalu di sini yaitu 4 dan 1, karena 1 lebih kecil dari 4, maka 1 akan bergeser ke sini. Lalu pas keduanya, di sini akan dicek 3 dan 2. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka dia akan bergeser segi. Lalu di sini akan dicek 3 dan 1. Karena 1 lebih kecil dari 3, dia akan bergeser. Lalu di sini akan dicek 3 dan 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, dia akan bergeser juga. Lalu pas yang ketiganya, dia dimulai dari 2 dan 1. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka dia bergeser. Lalu 2 dan 3, karena sudah benar, maka posisinya akan tetap. Lalu di sini di sini 3 dan 4, karena posisi 3 dan 4 sudah benar, maka dia tetap. Nah, pas keempat adalah untuk pengecekan apakah urutannya sudah benar atau belum. Jadi kondisi ini disebut worst case karena terjadi apabila data terkecil berada pada ujung array. Ketika dia akan mengalami Karena ketika data terkecil berada di ujung array, dia akan mengalami banyak pergeseran ke ujung array yang lainnya.
Di sini kan 1 berada di ujung. Untuk menjadi di sini di awal, maka dia mengalami beberapa kali pergeseran. Dari langkah pengurutan di atas terlihat bahwa setiap kali melakukan suatu pas, data terkecil akan bergeser dari arah awal sebanyak 1 step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama, dibutuhkan sebanyak 3 kali pas ditambah 1 kali pas untuk memverifikasi, sehingga notasi big O-nya yang didapat adalah big O n pangkat 2. Lalu kondisi yang ketiga yaitu average case. Pada kondisi average case, jumlah pas ditentukan dari elemen mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalkan saja 1862. Dari data 1862 ini dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Kita lihat di sini pada pas pertama akan dicek 1 dan 8 karena sudah benar, maka posisinya tetap. Lalu 8 dan 6 karena 6 lebih kecil dari 8, maka 6 akan bergeser. Lalu 8 dan 2 menjadi 1628 karena 2 lebih kecil dari 8. Lalu pas yang kedua, pas yang selanjutnya itu pas yang kedua. Di sini kita lihat 1 dan 6 karena sudah benar 1 lebih kecil dari 6, maka posisinya tetap. Lalu 6 dan 2 karena 6 lebih besar daripada 2, maka dia akan bergeser. Lalu di sini ada 6 dan 8 sudah benar. Di sini menjadi posisinya seperti ini, 1 2 6 8. Pas ketiga yaitu untuk memverifikasi apakah pengurutan sudah benar. Karena sudah benar, sudah terurut, jadi datanya menjadi 1 2 6 dan 8. Nah, dari posisi awal 2 yang berada di bagian paling kanan, untuk menjadi di posisi yang benar, dia mengalami 2 buah pergeseran. Dari proses pengurutan di atas dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa notasi big O-nya adalah big O n pangkat 2. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program untuk bubble sort. Di sini kita coba jalankan. Nah, di sini untuk awal kita diminta untuk memasukkan banyak data yang akan diurutkan. Misalnya 6, maka kita inputkan nilainya yaitu 9, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 7. Nah, di sini adalah hasil dari pengurutan data di atas ini. Lalu yang kedua yaitu quicksort. Quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi 2 bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Setelah proses partisi selesai dan menempatkan pivot pada posisinya yang tepat, maka proses pengurutan dilakukan secara rekursif untuk mengurutkan data bagian kiri dari pivot dan bagian kanan dari pivot tersebut. Untuk yang pertama yaitu best case atau kasus terbaiknya. Kasus terbaik terjadi apabila
pivot adalah elemen median sedemikian sehingga kedua sisi pembagian tabel berukuran relatif sama setiap kali pempartisian, yaitu bila terbentuk partisi dengan komposisi seimbang dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n/2, sehingga kompleksitas waktu pengurutan yang didapat yaitu Tn 2T n/2 plus Cn sama dengan Na plus Cn log n, maka Big O n log n. Sebagai contoh, ini ada pohon yang menggambarkan sisi tabel kiri dan sisi tabel kanan untuk setiap pempartisian. Sehingga, di sini misal ada sebuah data n, maka untuk pembagiannya dia sama, di awal adalah n/2, lalu n/4, lalu n/8. Lalu yaitu ada kondisi terburuknya atau worst case. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Hal ini menyebabkan pembagian menghasilkan sisi tabel kiri atau kanan berukuran satu elemen dan sisi tabel kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Keadaan kedua upah tabel ini digambarkan sebagai pohon berikut seperti ini. Misal ada sebuah data n, tetapi pembagiannya di sini adalah 1, tetapi di sebelah sini adalah n-1. Untuk kompleksitas waktu pengurutannya di sini Tn sama dengan Cn plus T n-1, maka dari persamaan tersebut diperoleh Big O n pangkat 2. Lalu yang ketiga adalah kasus rata-rata atau average case. Terjadi apabila dari perimbangan poros antara terbaik dan terburuk yang dalam prakteknya lebih mendekati kasus terbaik ketimbang terburuk, sehingga didapat the average n sama dengan Big O n log n. Nah, di sini saya juga sudah membuat sebuah program untuk quicksort. Kita coba jalankan. Nah, sama di awal kita diminta untuk memasukkan banyaknya data yang akan diurutkan. Misal kita akan mengurutkan 5 data. Data yang pertama 9, 8, 7, 6, 5. Nah, ini adalah hasil pengurutan dari data-data ini. Lalu yang ketiga yaitu merge sort. Metode pengurutan merge sort adalah metode pengurutan lanjut sama dengan metode quicksort. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam dua kelompok yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi, atau dengan kata lain data dalam sub bagian menjadi tunggal. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan atau merging dilakukan antara sub-sub bagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan, yaitu kecil ke besar atau besar ke kecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Lalu yang pertama yaitu ada kasus terbaiknya atau best case. Untuk metode ini dijumpai pada kondisi di mana elemen memiliki nilai terbesar yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen lain. Pada skenario ini hanya n/2 perbandingan dari elemen yang diperlukan, sehingga diperoleh Tn 2T n/2 plus n/2. Tn sama dengan n kali 0 plus n2 log n. Dengan kata lain diperoleh kompleksitas yaitu Big O n log n. Lalu
Untuk kasus terburuk atau worst case-nya terjadi bila selama pemanggilan fungsi rekursif merge, nilai terbesar dari setiap elemen terletak di larik yang berbeda. Hal ini memaksa fungsi merge untuk melakukan pengurutan secara berpindah-pindah antar larik. Pada kondisi ini yaitu Tn 2T, N per 2 plus N-1, Tn N kali 0 plus N 2 log N. Dengan kata lain diperoleh juga kompleksitas yang sama yaitu big O N log N. Nah, di sini saya juga sudah membuat sebuah program untuk merge sort-nya. Kita coba jalankan. Di sini juga sama, untuk yang pertama kita diminta untuk memasukkan banyaknya data yang akan diurutkan, misalnya 4 data. Lalu kita masukkan data pertama 3, lalu 5, 2, lalu ada 8. Nah, ini adalah hasil pengurutan dari data ini. Lalu di sini yang terakhir ada urutan algoritma bubble sort, merge sort, quick sort yang ada seperti pada gambar. Nah, ini dia grafik dari efisiensi bubble sort, merge sort, dan quick sort. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga jelas dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.